Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat isya dan majelis taklim Masjid Namira, Kota Lamongan, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada keluarga Bapak Haji Helmi Reza, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga, usaha dan kediaman beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana itu yang tauhid, mana yang syirik, mana itu yang sunnah, mana yang bid'ah, mana itu yang ma'ruf, mana yang mungkar. Semuanya itu adalah karena hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita tidak akan pernah mungkin, tidak akan pernah bisa menghadiri majelis malam hari ini jika bukan karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang menggerakkan langkah kaki kita menuju salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Namira, untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, agar selalu dilimpahkan karunia nikmat. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas. Wa na'iman la yanfad,
nikmat yang tidak akan pernah habis. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, dan dapat menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi, kekal untuk selamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Mudah-mudahan doa-doa kita semua diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya kita juga memohon kepada Allah, dengan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kita meminta agar kita dijadikan hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Doa tersebut yang Nabi ajarkan kepada kita adalah doa yang sering kita baca setiap selesai sholat fardu. Doa itu berbunyi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk menjadi seorang hamba yang banyak mengingatmu, wa syukrika, banyak bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan menjadi hamba yang selalu memperbagus ibadah kepadamu. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah, tetap dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai ajal menjemput kita. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang ajal kematian. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Semestinya kajian kita berada pada Selasa pekan yang ketiga. Karena satu dan lain hal, karena terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga saya pribadi mengucapkan kepada seluruh takmir dan yayasan Masjid Namira, jazakumullah khairan atas waktu yang diberikan kepada kami, sehingga kajian kita tentang kitab Al-Kabair di bulan ini tidak libur, tetap diadakan sekalipun berada pada Selasa pekan yang kelima, yang terakhir. Mudah-mudahan seluruh amalan-amalan takmir dan seluruh jajarannya dibalas oleh Allah dengan amal soleh sebagai pemberat timbangan amal kelak di yaumil hisab. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, terakhir materi kita bulan yang lalu, kita telah menuntaskan dosa besar yang pertama, yaitu syirik. Saya anggap tuntas materi itu. Malam hari ini Bapak Ibu, kita akan memasuki dosa besar yang kedua Bapak Ibu sekalian. Dosa besar yang kedua, apa itu? Membunuh orang lain. Waduh, materinya kok hangat Ustadz. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, menghilangkan nyawa orang lain, membunuh orang lain. Bapak Ibu, seperti biasa kajian kita tentang kitab Al-Kabair selalu kita bagi menjadi dua bagian, supaya enak belajarnya, tidak melebar kemana-mana. Apa itu? Terkait dengan dosa besar yang kedua ini juga sama, kita bagi dua bagian materinya. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang dalil-dalil yang menunjukkan membunuh orang lain adalah dosa besar. Di mana dalilnya? Ayat Qur'annya di mana? Hadis nabinya di mana? Nah, itu nanti. Setelah kita sebutkan dalil-dalilnya, baru materi nomor 2. Melangkah materi nomor 2. Apa itu? Penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita terbatas, langsung saja kita masuk yang pertama, dalil-dalil yang menunjukkan membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang termasuk dosa besar. Mana dalilnya? Ayo kita kenali dalil yang pertama. Dalil yang pertama,
firman Allah di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, suratnya nomor 4, An-Nisa. Minta tolong dibantu dibacakan terjemahannya saja ya. Surat An-Nisa ayatnya 93. An-Nisa 93. Allah Ta'ala berfirman, mari kita dengarkan murotalnya Bapak Ibu. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Di dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, ada 5 balasan yang Allah berikan kepada mereka yang menghilangkan nyawa orang dengan sengaja. Apa itu 5 balasannya? Mari kita dengarkan terjemahannya. Tafadhal Ustaz, silakan. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. 1, lanjut. Dia kekal di dalamnya. Kekal di dalam neraka jahanam. Itu nomor 2, lanjut. Allah murka kepadanya. Allah murka kepada orang tersebut. Itu yang ketiga, lanjut. Dan melaknatnya. Melaknatnya, itu yang keempat. Mengutukinya. Terakhir, serta menyediakan azab yang besar baginya. Allahu Akbar. Orang yang menghilangkan nyawa orang dengan sengaja, apalagi itu orang yang beriman, maka dia mendapatkan 5 balasan. Yang pertama, divonis neraka jahanam. Yang kedua, kekal di dalam neraka. Yang ketiga, Allah murka. Yang keempat, Allah mengutukinya, melaknatnya. Yang kelima, Allah menyediakan azab yang besar baginya. Saya yakin Bapak Ibu ketika mendengar kalimat ini pasti bertanya dalam hati. Katanya Pak Ustadz kemarin bulan yang lalu orang yang kekal dalam neraka itu cuma 3. Yaitu orang kafir, musyrik pelaku syirik, yang ketiga munafik. Orang kafir dan orang musyrik ada di surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru, ayat yang nomor 6, kekal. Yang nomor 3 munafik ada di surat An-Nisa ayat 140. Lah kok barusan dikatakan membunuh orang yang beriman dengan sengaja masuk neraka, kekal dalam neraka. Berarti tidak 3 orang kalau begitu Pak Ustadz. Berarti orang kafir, musyrik, munafik, sama orang yang menghilangkan nyawa orang. Pak, Bu, saya jelaskan. Yang kekal permanen dalam neraka tidak mungkin keluar. Tidak mungkin Allah mengeluarkan dari neraka. Khalidina fiha plus abada. Sudah kekal abadi. Nggak mungkin masuk surga. Ya cuma 3 orang Bapak Ibu. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Orang kafir, musyrik, dan munafik. Jelas ini. Adapun ayat yang baru saja kita dengarkan, menghilangkan nyawa orang beriman, masuk neraka dan kekal, kata para alim ulama maksudnya adalah lama tinggalnya di neraka, tapi dia masih punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Tinggalnya lama dalam neraka bukan berarti abadi. Kenapa? Karena seluruh dosa diampuni oleh Allah kecuali syirik. Lihat, Allah Ta'ala berfirman kan, kalau tidak salah, yaitu disebutkan di dalam Al-Quran surat apa itu ya? An-Nisa. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat ayatnya 48. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Allah Ta'ala berfirman,
yaitu ayat 48. Allah tidak akan mengampuni dosa karena syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik. Berarti di dalam ayat tadi maksudnya kekal, menghilangkan nyawa orang, lama tinggalnya di neraka. Berapa lama? Wallahu a'lam wa bissawab. Hanya Allah yang mengetahuinya. Baik, ini dalil pertama ya. Insya Allah sudah jelas bahwasanya menghilangkan nyawa orang, vonisnya adalah neraka. Kekal maksudnya lama tinggalnya dalam neraka. Dan Bapak Ibu sudah ingat kan? Masih ingat pelajaran yang sebelumnya? Dosa itu dikategorikan dosa besar apabila pelakunya mendapatkan ancaman neraka, laknat, murka. Termasuk ayat tadi, menghilangkan nyawa orang yang beriman dengan sengaja, sudah neraka jahanam, kekal, dimurkai, dilaknat, mendapatkan azab yang pedih, bertubi-tubi, dosa besar. Dalil nomor 2, Al-Quran lagi. Dalil yang kedua adalah surat Al-Maidah. Kita lihat ini, minta tolong dibantu Ustadz. Surat nomor 5 Al-Maidah, ayatnya 32. Surat nomor 5 Al-Maidah, ayatnya 32. Kita dengarkan, Allah berfirman, Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Silakan Ustaz. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi. Stop. Siapa yang membunuh, menghilangkan nyawa orang bukan karena orang itu telah membunuh orang lain. Maksudnya bukan kisos ini. Karena hukuman kisos, orang kalau membunuh maka dia harus dibunuh kan? Itu kan kisos. Ini bukan karena dia telah membunuh orang lain, atau bukan karena orang itu berbuat kerusakan sehingga dibunuh. Orang nggak salah, tidak berbuat apa-apa, nyawa melayang, sepele karena sesuatu yang sepele. Karena masalah supporter bola yang kalah dalam pertandingan. Loh, coba terjadi atau tidak kayak begini? Tersinggung karena putus cinta sehingga dia tega menghilangkan nyawa, yaitu kekasihnya dan seterusnya, gara-gara tidak diberi uang jajan. Kemarin terjadi, bahkan ditampilkan di layar kaca kita, seorang anak tega menghilangkan nyawa ibunya gara-gara tidak diberi uang jajan, bahkan dibakar rumah orang tuanya. Coba Bapak Ibu, tersinggung atau macam-macam, dia hilangkan nyawa orang. Maka siapa yang menghilangkan nyawa satu orang, maka lanjut Ustaz, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Membunuh satu orang itu dosanya seperti membunuh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Loh, lanjut teruskan. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Siapa yang dia memelihara satu kehidupan manusia, satu orang, maka sama dengan dia telah memelihara kehidupan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Lanjut, teruskan. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Ini jelas menunjukkan kepada kita menghilangkan nyawa orang dosa besar. Dalil yang nomor 3 terakhir untuk yang ada dalam Al-Quran. Saya kasih yang ketiga ini, yang terakhir yang ada dalam Al-Quran. Setelah itu nanti hadis-hadis Nabi.
Dalil yang ketiga adalah yang tidak cukup mengerikan, itu ada di dalam Al-Quran surat nomor 17 Al-Isra. Kita dengarkan ini, dibantu lagi Ustadz, surat nomor 17 Al-Isra ayatnya 31. Ayatnya 31, Al-Isra 31. Allah Ta'ala berfirman, ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Silakan. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena takut miskin, digugurkan, lalu anak itu dibuang, lalu janinnya dibuang di selokan, di tempat pembuangan sampah, karena hamil di luar nikah, dan seterusnya. Banyak yang seperti ini, karena kau takut miskin, dan seterusnya. Lanjut, setelah itu. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh anak-anak itu, lanjut. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Lalu muncul pertanyaan gara-gara ayat ini. Lalu bagaimana dengan seorang suami? Maaf ya, maaf. Harus saya sampaikan karena ini ilmu, bukan sesuatu yang tabu. Lalu bagaimana hukumnya seorang suami yang ketika menjima istrinya, dia lakukan azl. Apa itu azl? Dikeluarkan di atas rahim. Sperma itu dikeluarkan di luar, bukan di dalam. Bagaimana hukumnya wanita yang melakukan KB, coitus interruptus, yaitu azl? Nah, bagaimana dengan KB, baik itu yang pil atau suntik atau hormon, ya, dan seterusnya, atau misalnya dengan yang banyak-banyak sekali. Bagaimana hukumnya KB? Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata para alim ulama, muncul 3 fatwa gara-gara ayat ini, surat 17 ayat 31. Yang pertama, jika membatasi keturunan sifatnya cuman temporer, sementara, baik itu menggunakan obat atau pil KB, suntik, ya suntik hormon ya, atau misalnya azl, yaitu coitus interruptus, dikeluarkan di atas rahim, hukumnya boleh kalau untuk menjaga jarak. Sifatnya sementara, temporer, nggak apa-apa. Antara kelahiran anak pertama dengan ini dikasih jarak. Nah, ini nggak apa-apa, katanya para ulama. Yang kedua, jika membatasi keturunan itu sifatnya permanen, KB, spiral, atau dan yang lainnya, permanen, sudah nggak ingin punya anak lagi, maka yang seperti ini Bapak Ibu sekalian haram hukumnya, kecuali ada sesuatu yang menurut dokter mudorotnya besar jika memiliki anak kembali. Mungkin karena faktor usia, mungkin karena telah 2 atau 3 kali menjalani operasi sesar sehingga dikhawatirkan kelahiran berikutnya akan pengaruh besar, mungkin terkena penyakit tertentu dan seterusnya, banyak. Kalau itu memang ada mudorot, nggak apa-apa. Tetapi kalau wanita itu sehat, ya, lalu dia ingin membatasi keturunan permanen, udah nggak pengen punya anak lagi, tak stop pakai KB Ustadz. Anda sehat? Sehat Ustadz. Tidak ada sesuatu pun dari dokter masalah umur, nggak ada Ustadz, nggak ada. Wong saya ini masih produktif, umur saya haram, nggak boleh, nggak boleh. Yang ketiga adalah jika membatasi keturunan alasannya karena khawatir pada rizkinya si anak. Saya ini Ustadz, kalau punya anak lagi, sekolah sekarang ini mahal, ya, semua pada mahal, khawatir nanti akhirnya terlantar anak saya ini dan seterusnya. Maka kalau khawatir jatuh miskin seperti ini, hukumnya haram. Ayatnya apa tadi kata Allah Azza wa Jalla? Kami yang memberi rizki kepada anak itu dan juga kepada kamu. Loh, jelas. Maka jangan takut miskin ketika memiliki buah hati, memiliki anak, dan jangan membunuh anak, ya, seperti dengan aborsi dan yang lainnya, haram hukumnya. Baik, jadi ini dalil yang ketiga. Sekarang dalil yang keempat, hadis Nabi. Al-Quran tuntas, sekarang hadis Nabi. Apa itu? Di dalam hadis Nabi, yaitu ada kitabnya ya, Sahih Targhib.
Ini mau saya baca ini. Sahih Targhib ada Ustaz? Iya. Jilid 4 sama 5 Ustaz. Iya, 4 dan 5. Di dalam Sahih Targhib wa Tarhib, hadis riwayat Muslim, An-Nasai dan Tirmidzi, dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2439. 2439. Mari kita dengarkan. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli rajulin muslim. Saya langsung artikan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, nomor 2000 jilid 4 halamannya 527 Ustaz. Ya, jilid 4 nomornya, nomor hadisnya 2439, 2439. Tafadhal Ustaz, dibaca terjemahannya. Ya. 2439, 2439. Jangan ditutup, nanti nomornya berdekatan. Ya, silakan. Kita dengarkan Bapak Ibu sekalian. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? La zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli rajulin muslim. Ketemu? 39. Ya, 2439. Silakan. Sungguh binasa. Dari mana dulu Ustaz? Atasnya dari Abdullah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, terjemahannya, sungguh binasanya di dunia ini adalah lebih ringan bagi Allah daripada membunuh seorang muslim. Binasanya dunia ini lebih ringan daripada membunuh seorang muslim. Wih, satu muslim itu bandingannya dunia ini Bapak Ibu sekalian. Dunia ini hancur binasa, itu masih lebih baik daripada dia menghilangkan nyawa seorang muslim. Mahal Bapak Ibu. Ada satu hadis lagi saya tambahkan yang bikin kita merinding, yaitu disebutkan di nomor 2441, 2441, 2441. Ceritanya Nabi ketika tawaf. Kita dengarkan ini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah wa yaqul ma atyabaki wa atyaba rihaki wa ma a'dhamaki wa a'dhama hurmataki walladhi nafsu Muhammadin biyadi la hurmatul mu'mini indallah a'dhamu hurmatan minki maluhu wa damuhu. Silakan dibaca Ustaz. Dari Ibnu Majah meriwayatkan, dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr, ia menuturkan, silakan, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tawaf di Ka'bah. Nabi tawaf di Ka'bah, terus dan mengucapkan, apa kata Nabi kepada Ka'bah? Ka'bah itu diajak ngomong Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Jadi Nabi bilang sama Ka'bah, apa katanya? Silakan. betapa bagusnya kamu, betapa bagusnya engkau Ka'bah. Terus, betapa harumnya aromamu, betapa harum aromamu Ka'bah. Memang wangi Ka'bah ini Bapak Ibu. Kiswahnya ya, termasuk ya bangunannya itu ya wangi. Terus kemudian lanjut. Betapa agungnya kamu, betapa agungnya engkau wahai Ka'bah. Lanjut. Dan betapa agungnya kehormatanmu, kehormatan kesucianmu. Lanjut, Nabi bersumpah, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi zat yang jiwa Muhammad ada di genggaman Allah Azza wa Jalla, Nabi bersumpah. Silakan. Sungguh kehormatan seorang mukmin, hartanya dan darahnya di sisi Allah lebih agung daripada kehormatanmu, daripada kehormatanmu. Bapak Ibu sekalian, darahnya seorang muslim, hartanya seorang muslim mukmin lebih berharga di sisi Allah daripada Ka'bah. Wih, Ka'bah tempat hadap kita kalau sholat, kiblat kita, itu masih jauh lebih agung darahnya seorang muslim mukmin, hartanya
lebih agung daripada Ka'bah. Bapak Ibu sekalian, maka jangan ditumpahkan, jangan dihina, jangan dighibah, jangan dijelek-jelekkan. Muslim mahal darah, hartanya, kehormatannya lebih berharga di sisi Allah daripada Ka'bah. Tapi anehnya di sana sini banyak begal. Padahal yang dia lakukan itu sesama saudaranya sendiri Muslim. Ya, tersinggung sedikit main pukul, lalu merusak kehormatannya. Allahu Akbar. Bahkan kadang-kadang memukulnya atau menyakitinya sambil baca takbir lagi. Tawuran antar kampung Muslim ini. Allahu Akbar. Sopo sing kon gepok iki sopo? Muslim. Harga darahnya, kehormatannya, hartanya juga lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah. Jangan ditumpahkan, jangan diambil hartanya. Haram. Ya. Baik, ini dalil yang nomor 5 ya dari hadis Nabi ya. Kalau dilanjutkan dari atas tadi kan 3 Al-Quran, yang nomor 4 dan nomor 5 sudah saya sebutkan hadis. Saya tambahkan lagi hadis Nabi. Coba dibuka nomor berikutnya Ustaz, 2442 2442. Urut ya ini ya, berurut terus. Silakan Ustaz dibaca. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau anna ahlas samai wa ahlal ardi ishtaraku fi dami mu'minin la akabbahu Allahu finnar." Silakan. Kalau sekiranya penghuni langit dan penghuni bumi bersekutu dalam menumpahkan darah seorang mukmin, niscaya mereka diceburkan oleh Allah ke dalam neraka. Penduduk bumi sepakat, berembuk sepakat untuk menghilangkan satu orang muslim, satu orang beriman. Maka langit dan bumi semuanya dimasukkan ke neraka oleh Allah. Mahal darah kita ini, Pak. Mahal. Jangan disakiti sesama muslim. Jangan menyakiti kehormatannya. Jangan mengganggu hartanya, mengambil hartanya. Haram. Tuh, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian yang terakhir saya akan sampaikan sebagai penutup dalilnya betapa besarnya dosa menghilangkan nyawa orang ini adalah disebutkan, yaitu di dalam hadis dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya adalah nomor 2450. Coba 2450. Tapi sebelum 2450, maaf Ustaz, maaf. 2449 dulu Ustaz. Nah, itu ada cerita menarik di situ. 2449, 2449. Kita dengarkan ini. Kita dengarkan. Ya, silakan Ustaz. Dari Abu Musa radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Langsung terjemahannya aja Ustaz. Silakan. Apabila iblis memasuki pagi hari, maka ia menebarkan tentara-tentaranya dan berkata, stop. Bapak Ibu, barusan kita dengarkan apabila memasuki di pagi hari, iblis menebarkan bala tentaranya ke daratan ya. Bapak Ibu harus tahu, di dalam hadis yang lain, kitabnya saya bawa ini, Sahih Muslim. Saya bawa Sahih Muslim, itu di nomor aslinya ya, nomor aslinya 2813. Nomor aslinya itu dikatakan, Inna iblisa yada'u arsyahu alal ma'. Sesungguhnya iblis itu menempatkan kerajaannya, singgasananya di atas lautan. Jadi lautan itu adalah merupakan singgasana iblis. Kerajaannya iblis itu di atas lautan. Lalu dia menebarkan anak buahnya ke daratan untuk membuat kekacauan. Dan ternyata di antara anak buahnya ada yang lapor. Apa kata mereka? Fa'altu kada wa kada. Aku telah melakukan ini, aku telah melakukan ini. Yang satu berkata, aku telah menyebabkan dia berzina. Kata iblis sang pemimpin, kau belum istimewa. Yang satunya berkata, aku telah menyebabkan dia itu meninggalkan sholat. Kau belum istimewa. Belum. Sampai nanti ada titik di mana sang pemimpin itu senang.
mendengarkan laporannya. Apa itu laporannya? Datang seorang anak buah iblis berkata, aku telah menjadikan orang itu menceraikan istrinya. Suaminya mengucapkan kata talak. Yang satunya lagi istrinya ngajukan gugatan. Khulu, menggugat cerai suaminya. Maka kata iblis, kau yang paling hebat. Lalu diberikan mahkota di atas kepala si anak buahnya ini. Lalu didudukkan di sampingnya dan diberhentikan tugas. Nggak boleh bertugas lagi. Itulah visi dan misi tertinggi iblis. Memisahkan hubungan suami istri. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwasanya suami istri itu kalau cerai, nggak mungkin ketemu sampai di surga. Nggak mungkin jadi jodohnya. Kecuali kalau meninggal pasangannya. Seorang wanita, suaminya meninggal dunia. Terus kemudian wanita itu menikah lagi. Setelah menikah suaminya meninggal juga. Apakah bisa nanti ketemu Ustaz? Jodohnya wanita ini siapa? Katanya Rasulullah, dalilnya dua. Dalil yang pertama, suami terakhir. Itu yang akan jadi suaminya di surga. Dalil yang kedua, dia disuruh memilih. Mana di antara dua lelaki ini yang dia cintai. Itu kalau suaminya wafat. Tapi kalau suaminya mengucapkan talak, selesai. Nggak ketemu. Jadi kalau panjenengan ingin tahu apa yang menyebabkan suami istri nggak bisa ketemu di surga, nggak bisa jadi jodohnya, talak, perceraian. Dan itu misi visinya iblis tertinggi. Hati-hati. Dan ternyata ada lagi, selain cerai, itu ada yang membuat iblis itu bahagia, senang. Apa itu? Kita dengarkan. Silakan lanjutkan Ustaz, dalil yang lain. Silakan. Siapa saja hari ini yang bisa membuat seorang muslim terlantar, Ya. niscaya akan saya pakaikan mahkota kepadanya. Nah, lanjut teruskan. Ia menuturkan, Ya. lalu yang ini datang dan mengatakan, Ya. saya selalu dengannya hingga ia menceraikan istrinya. Saya selalu, yaitu mendatanginya sampai dia menceraikan istrinya, mengucapkan kata talak. Apa kata iblis? Lalu iblis berkata, ia sudah hampir akan menikah lagi. Baik, itu di sisi lain. Artinya perceraian tetap terjadi. Dan itu misi visi iblis. Ternyata laki-laki atau wanita yang bercerai ini mau nikah lagi dia dengan orang lain. Kata iblis kepada anak buahnya, dia mau nikah lagi kok. Ya, kalau ini jelas, ini merupakan visi misi tertinggi iblis. Hebat ini. Lanjut teruskan. Dan datang yang satu lagi berkata, Apa itu? saya selalu dengannya hingga ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Saya selalu menyertai orang ini sampai dia itu durhaka, kurang ajar dengan orang tuanya. Durhaka sama orang tua. Contohnya anak durhaka kepada orang tua itu banyak Bapak Ibu. Banyak sekali. Dan ini termasuk dosa besar. Mulai dari menghina orang tua, membodoh-bodohi orang tua. Dengan kata-kata misalnya, papa ini gaptek. Mama ini loadingnya lambat. Papa sama mama ini jadul, zaman dulu, ya, ketinggalan zaman. Itu durhaka itu, termasuk durhaka itu. Termasuk seorang anak yang menghina masakan orang tua. Bu, masak apa? Ibu ndak masak. Ada sisa masakan kemarin rawon itu kalau kamu mau. Apa kata anaknya? Kemarin rawon, sekarang rawon. Rawonnya lihat aku, bosen bu. Lu, bayangkan. Saya mau tanya, rawon itu kalau tambah nginep enak apa enggak? Enak. Memang tidak bisa masak soalnya, tidak ngerti. Ya, bisanya itu nyacat, menghina masakan orang tua. Itu anak durhaka. Sampai pada tingkat seorang anak yang suka, yaitu menyusahkan orang tuanya. Hutang sana, hutang sini, yang nutupi orang tuanya. Anaknya kena narkoba, orang tuanya menjadi tercoreng namanya. Ya, kebaikan keluarganya menjadi tercoreng dan seterusnya. Menyusahkan anak. Seperti itu. Tidak menyebabkan orang tuanya menjadi senang. Nah, selalu membuat repot orang tua. Contoh, dia menikah. Orang tuanya diajak tinggal sama dia. Lalu dia kerja, istrinya juga kerja. Punya anak, dititipkan sama orang tuanya. Saya tanya sama orang tua kayak gini. Pernah saya tanya, loh bu, cucunya tak? Enje Ustaz, cucu. Masya Allah ibu, cucunya lucu banget. Loh kemana mamanya? Mamanya kerja, papanya kerja Ustaz. Bu, jujur. Pak, jujur.
Orang tua itu sudah bukan waktunya ngomong putu kayak begini. Orang tua itu waktunya duduk tenang, ibadah enak, zikir, ke masjid, ikut taklim. Itu bukan tiap pagi ngomong cucu, bukan. Mestinya kau jangan kerja, urus anakmu, jangan kau jadikan pembantu. Orang ini banyak nggak yang model kayak gini? Oh ini setuju Ustaz. Mumpung mantuku teko iki Ustaz, setuju. Kenapa? No, dia tahu. Bapak Ibu sekalian, bukan waktunya. Tapi ada orang tua itu, gak apa-apa Ustaz, ini hiburan saya Ustaz. Ya. Nanti kalau orang tuanya sambatan, nak sikile ibu iki cekot-cekot nak, itu nggak peduli. Dia lebih peduli sama istrinya. Istrinya diajak kemana. Orang tuanya sambatan nggak pernah peduli. Padahal orang tua kalau sambatan, sikile ibu iki lho nak kok cekot-cekot. Itu kalau anak laki-laki, terutama anak laki-laki ini. Ayo bu, ikut, ayo. Tajak lu yang dina, sudahlah jalan-jalan ke mall, kemana jalan-jalan. Lihat kalau datang, alhamdulillah warasna sikile ibu ini, alhamdulillah. Itu orang tua. Tapi dasar dia ndak ngerti. Wong dia orang tuanya kalau minta, kok nek duwe rezeki nak, ibu umroh nona. Apa katanya? Iki sih mari pandemi Bu, ruh iki peraturannya umroh iki rada ribet rodaan. Tapi dia kalau keliling sama istrinya ke Turki, Singapura, keliling. Orang tuanya minta umroh di cuma dijanjikan saja. Oleh karena itu maka ini termasuk anak yang mengecewakan orang tua. Nggak boleh ya. Baik, oleh karena itu belum berhasil, belum istimewa. Lanjut Ustadz, yang istimewa itu apa Ustadz? Yang menjadikan iblis itu senang. Silakan Ustadz, lanjut. Lalu iblis berkata, ya, ia hampir akan berbakti kepada kepada keduanya. Baik, sebentar lagi dia akan bakti lagi kok. Dia tobat itu katanya iblis. Lanjut, teruskan. Lalu datang lagi yang lain dan berkata, nah ini. Lanjut, silakan. Saya selalu dengannya hingga ia syirik. Hingga ia berbuat syirik. Apa kata sang pemimpin iblis? Silakan. Lalu iblis berkata, kamu yang hebat, satu diambil. Terus berikutnya Ustaz. Lalu datang yang lain lagi dan berkata, saya selalu dengannya hingga ia membunuh. Hingga ia membunuh saudaranya sendiri. Apa kata iblis? Lalu iblis berkata, kamu yang hebat. Terakhir penutup. Dan kemudian ia mengenakan mahkota kepadanya. Dikasih mahkota anak buahnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya membunuh ini termasuk dosa besar dan tipu daya syaitan. Terakhir penutup yang tadi saya janjikan, 2450, 2450. Coba ini dalil terakhir, dalil penutup 2450. Silakan Ustaz, penutup ini. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Man qatala mu'minan faghtabata biqatlihi lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adlan. Silakan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin lalu ia senang-senang dengan membunuhnya. Siapa yang menghilangkan nyawa seorang mukmin lalu tidak merasa berdosa, ya, seperti itu ketika ditangkap Pak polisi, lalu kemudian bagaimana kamu setelah membunuh ini? Apakah kamu menyesal? Diam saja. Ya, jadi dalam hatinya ada senang, sekalipun lisannya berkata, iya saya menyesal. Padahal di dalam hatinya itu dia telah menghilangkan nyawa yang menurut dia itu adalah orang yang dia benci dan seterusnya. Telah menyakiti dia. Maka, apa kata Nabi? Maka Allah tidak akan menerima darinya amalan sunnah ataupun amalan fardu. Semua amalannya, yang fardu maupun yang sunnah, seumur hidupnya, habis. Nol. Jadi kalau dia pernah sholat 5 waktu, tahajud, sholat tahiyatul masjid, sholat witir, sholat dua, semuanya, semua amalan termasuk selain sholat, sodako, zakat, pernah haji, pernah umroh, itu ketika dia menghilangkan nyawa seorang mukmin, maka habis amalannya, selesai.
Hati-hati, ini dosa besar Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, maka ini menunjukkan kepada kita bahayanya menghilangkan nyawa orang lain. Sekarang kita akan masuk, yaitu materi yang nomor 2. Masih ada waktu ya? Insya Allah, saya persingkat aja. Materi yang kedua adalah penjelasan. Penjelasan dari dalil-dalil yang telah kami sampaikan tadi. Apa itu? 1. Penjelasannya ini. Penjelasannya. Lumayan ini sebenarnya, agak banyak ini ya. Penjelasannya adalah yang pertama ini. Yang pertama, menghilangkan nyawa seorang mukmin dan menghilangkan nyawa seorang kafir zimmi atau kafir mu'ahad adalah dosa besar. Menghilangkan nyawa seorang mukmin dosa besar. Termasuk menghilangkan nyawa orang kafir, tapi kafirnya kafir zimmi atau kafir mu'ahad, dosa besar. Siapa Ustadz kafir zimmi, kafir mu'ahad itu? Orang kafir itu ada 4 Bapak Ibu. Orang kafir itu modelnya ada 4. Yang pertama orang kafir zimmi, yang kedua kafir mu'ahad, yang ketiga kafir musta'man, yang keempat kafir harbi. Orang kafir yang pertama sampai yang ketiga, zimmi, mu'ahad, musta'man, adalah orang kafir yang mau hidup damai dengan kita. Dan mereka membayar jizyah, pajak kepada pemerintah Islam. Dan dia tidak mengganggu kita. Dia tidak mengganggu peribadatan kita. Bahkan dia suka memberi hadiah kepada kita. Mereka orang yang suka menyapa kita. Bahkan mereka kalau memiliki sesuatu, kita diberi. Bahkan mereka kalau ada acara, kita diundang. Orang yang hidup baik, damai dengan kita. Ya tetangga kita mungkin ya. Di beberapa perumahan itu kan ada ya. Saya pernah mendengar ada salah satu jamaah kita. Ustadz, saya ini tinggal di satu perumahan Ustadz. Perumahannya itu klaster-klaster Ustadz. Satu klaster itu Ustadz, yang muslim cuma 3 kakak. Yang muslim, saya sama 2 lagi. Yang lain itu non muslim semuanya Ustadz. Tapi mereka baik Ustadz. Bahkan mereka juga bilang, Bapak kalau mau mengadakan kajian atau ada ceramah, silahkan. Sedangkan kami mengadakan kebaktian, minta maaf kalau jalannya mengganggu. Mereka baik dengan kita Ustaz. Berarti nggak boleh diganggu, nggak boleh diganggu, nggak boleh. Ini kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Itu dosa besar. Mana dalilnya kalau dosa besar? Mukmin, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, termasuk musta'man, nggak boleh diganggu. Sekali disakiti apalagi dibunuh, dosa besar. Dalilnya, minta tolong Ustadz Sohe Targhib wa Tarhib nomor 2452 2452. Nah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Silakan Ustaz, dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa isi sabdanya Ustaz? Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai, ya, yaitu kafir dhimmi, atau kafir mu'ahad, terus niscaya ia tidak akan mencium aroma surga. Jangankan masuk surga, wanginya surga tidak dia dapatkan. Jangan diganggu, jangan diganggu. Jadi kalau kita mengganggu mereka, doanya sama seperti doa kita tanpa hijab. Allah akan mengabulkan doa mereka. Karena mereka telah berbuat baik kepada kita. Ya. Maka dalam hal ini tidak boleh mengganggunya, apalagi sampai menghilangkan nyawanya. Sedangkan Ustadz bau surga itu, lanjutkan. Padahal sesungguhnya aromanya tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Aroma surga itu, wanginya surga bisa tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. 1 hari, jangan 1 tahun. 1 hari 1000 tahun di hari kiamat, di akhirat 1000 tahun. Ini 40 tahun. Bayangkan. Itu sudah tercium aroma wanginya. Nah, sedangkan ini nggak dapat wanginya surga. Banyak orang-orang yang nggak dapat wanginya surga ini, Pak. Banyak. Orang-orang yang tidak mendapatkan mencium aroma wanginya surga banyak. Siapa?
di antaranya ya, di antara jangankan masuk surga, wanginya tok nggak dapat. Di antaranya orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Nggak boleh. Kalau rambutnya sudah putih, jangan disemir hitam. Jangan. Itu. Mana dalilnya? Ayo tak tunjukkan dalilnya. Oh, ini mumpung ketemu yang sepuh-sepuh di sini. Ya. Sepuh-sepuh di sini. Perhatian Bapak Ibu. Nggak dapat bau surga. Ustadz minta tolong, yaitu Sahih Targhib wa Tarhib, Ustadz. Ya, Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2000. Sebentar ya, sebentar. Ini masih hangat-hangatnya kajian tadi pagi di Madiun, Jalan Diponegoro. Sebentar. Tadi itu. Nah ini, baik, kita dengarkan Bapak Ibu. Sahih Targhib wa Tarhib, yaitu nomornya adalah nomor 2097, Ustaz. 2097, coba. 2097, Sahih Targhib wa Tarhib 2097. Coba. Nah, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Termasuk dari sini adalah wanita, termasuk bapak-bapak, rambutnya atau jenggotnya nggak boleh dikasih warna hitam kalau sudah memutih. Silakan dibaca dari Ibnu Abbas, Ustaz. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya akan ada suatu kaum yang merubah warna jenggotnya di akhir zaman nanti dengan warna hitam. Nah, terus seperti tembolok burung dara, mereka tidak akan mencium aroma surga. Nah, mereka nggak dapat mencium aroma wanginya surga. Sedangkan aroma surga bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Lah terus sikapnya gimana kalau punya rambut putih? Coba dibuka 2091, mundur Ustaz, 2091. Coba dibuka 2091-nya, silakan. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang keras Ustaz terjemahannya, janganlah kalian mencabut uban. Duh, nggak boleh dicabut. Ini malah nyuruh anaknya 1.500. Makanya ya gatel kan? Nah, nggak nyaman kan? Makanya anaknya itu terus mumpung ini 1, 2, iya dapat 5, 2.500. Oh ya. Jangan, kenapa nggak boleh uban itu dicabut? Lanjut Ustaz. Silakan. Karena sesungguhnya tidaklah seorang muslim beruban satu helai uban di dalam Islam, melainkan ia akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Loh, bercahaya. Lanjutkan dalil berikutnya. Dicatat untuknya, teruskan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, dicatat untuknya dengan ubannya itu satu kebajikan dan dihapus dengannya satu dosa darinya. Punya satu rambut putih dikasih satu pahala, dosanya diampuni satu. Semakin banyak yang putih, semakin banyak dosa terampuni. Loh, itu ya. Seperti itu. Jadi bapak-bapak, ya terhormat ibu-ibu, Ustadz, lah kalau rambut saya putih, apalagi saya wanita, Ustadz, lah suami saya lihat saya kelihatan tua, akibatnya nanti kan gitu ya. Lah terus gimana? Nah, ada solusinya. Apa solusinya? Diberikan warna dengan henna atau katam. Henna itu menimbulkan warna kecoklatan, kalau katam kemerah-merahan. Jadi rambutnya coklat atau merah. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu jenggotnya warnanya warna kunyit, oranye, kekuning-kuningan, warna kunyit. Bapak Ibu kalau lihat di Mekah, ada orang itu yang jenggotnya warna merah, tapi itu pakai pacar, bukan di bleaching atau disemir, bukan. Jadi mungkin nanti tolong ke rumah yang sudah putih-putih rambutnya, kajian bulan depan sudah harus kelihatan coklat, ya, atau merah ini yang hadir ini, ya. Itu keren itu. Ada yang nanya, Ustadz, bagaimana kalau tak kasih warna hijau atau biru? Itu supporter bola. Iya.
Bapak Ibu sekalian, jangan aneh-aneh gitu loh. Ya, ya sudah, petunjuk Nabi diikuti saja. Kembali ke materi kita. Jadi tidak boleh membunuh orang kafir, zimmi, muahad atau musta'man. Lalu yang satunya kafir harbi. Maka kalau kafir harbi, Bapak Ibu sekalian, maka ini kalau dia melakukan perlawanan, maka tidak berdosa jika dibunuh. Kalau melakukan perlawanan atau menyerang kaum muslimin. Seperti apa Ustadz orang kafir harbi itu? Orang kafir yang memusuhi orang Islam, membakar masjid-masjidnya kaum muslimin, seperti yang terjadi di Tolikara, dibakar masjid, atau misalnya di beberapa daerah, pondok pesantren dan seterusnya. Maka yang seperti ini adalah kafir harbi, yang dia menyerang kaum muslimin. Lah kita punya ulil amri, sampaikan kepada ulil amri kita, biar ulil amri yang melakukan yaitu tindakan tersebut. Jadi kita nggak boleh serta-merta melakukannya, karena kita punya pemimpin, ulil amri sampaikan. Itu sebagai bentuk sikap kita Ahlus Sunnah kepada ulil amri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, jika pelaku pembunuh taubat, si pelakunya itu taubat, ya, maka Allah akan menerima taubatnya. Kalau taubat loh ya, nasuha, benar-benar taubat, ditinggalkan dan diisi sisa hidupnya dengan amal soleh, taubatnya diterima. Habis bunuh orang, ya, mungkin dia di penjara, maka sebagai bentuk yaitu agar taubatnya diterima, maka dia menyesal melakukan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah taubat, lalu dia bertekad, berjanji untuk tidak mengulanginya kembali, serta diisi sisa hidupnya dengan amal-amal kebajikan. Mudah-mudahan taubatnya diterima. Ada dalilnya? Ada. Allah Ta'ala berfirman, surat nomor 8 Al-Anfal, surat nomor 25, surat 25 Al-Furqan, surat 25 Al-Furqan, surat nomor 25 Al-Furqan, ayatnya adalah ayat 68 sampai 70. 68 sampai 70. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Terakhir. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Silakan Ustaz. Ya. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain, Terus, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, terakhir, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. perhatikan Bapak Ibu ya, kalimat ini kalau kita tidak pahami, akibatnya salah menerjemahkannya. Lihat ya, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain, maksudnya nggak syirik, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Nanti saya jelaskan. Dan tidak berzina. Selesai kan? Tidak syirik, tidak membunuh, tidak berzina. Barang siapa melakukan demikian itu, maksudnya adalah sebaliknya. Dia ternyata melakukan syirik, ternyata dia menghilangkan nyawa orang, dan dia juga berzina, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Lanjut 69-nya Ustaz, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Baik, teruskan terakhir poinnya. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman, Terus, dan mengerjakan kebajikan. yaitu syaratnya taubat nasuha. Taubat, beriman, dan melakukan amal kebaikan. Setelah itu, kemudian maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Hmm. Lihat, kejahatan dosa mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan.
Allah Maha Pengampun, lanjut. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita jika dia betul-betul tobatnya diterima oleh Allah. Yang nomor 3 Bapak Ibu, saya cukupkan sampai nomor 3 saja ya, karena waktunya. Sebenarnya ini ada beberapa, ini agak panjang ini. Ya, sampai jam berapa ini? Ya sekarang ini ya, habis ya. Oh bersambung ya, taib. Ya, yang nomor 3 terakhir ya, yang nomor 3. Ada beberapa pembunuhan yang tidak dikisos, tidak dibalas bunuh. Ada beberapa model pembunuhan yang tidak dikisos, alias tidak dibalas bunuh. Hukumnya itu kan Bapak Ibu, hukumnya membunuh orang maka harus dikisos. Kalau dia menghilangkan nyawa orang maka dia harus dibunuh. Ini ternyata ada pengecualian. Ada beberapa model pembunuhan yang pelakunya tidak dihukum bunuh, nggak kena kisos. Apa itu Ustadz? Ada 3. Ada 3 model. Tolong diingat-ingat, ini hukum Islam. Wajib kita imani. Apa itu 3 model pembunuhan yang pelakunya tidak diancam kisos, nggak kena kisos dalam Islam? Apa itu? Jadi kalau misalnya dia membunuh melakukan itu, maka di dalam Islam orang itu tidak boleh dibunuh. Mungkin dihukum lain. Mungkin dipenjara atau diasingkan, tapi tidak dibunuh. Itu ya. Padahal orang membunuh orang itu harus dibunuh. Ini ada 3. 1. Jika seorang ayah atau orang tua membunuh anaknya, bapak bunuh anaknya, maka bapak nggak boleh dibunuh. Nggak boleh. Tapi kalau dibalik, anak bunuh orang tua, anaknya harus dibunuh. Ketetapan dari Rasulullah SAW. Ada 3 model pembunuhan yang pelakunya tidak kena kisos. Bapak bunuh anak. Mana dalilnya? Dalilnya adalah kitabnya insya Allah Masjid Namiro ada. Nanti bisa dicek ya. Yaitu dalam Ibnu Majah. Jilidnya jilid 2. Nomornya 2178. 2178. Nanti bisa dicek sendiri. Ya, begini bunyinya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqtalul walidu bil waladi. Seorang ayah tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh anaknya. Enggak dibunuh. Tapi kalau sebaliknya, anak bunuh orang tua, anaknya harus dikisos, dibunuh. Ini ketetapan sami'na wa ata'na. Yang nomor 2, jika seorang orang merdeka membunuh budak, orang merdeka membunuh budak, maka orang yang merdeka ini majikannya nggak boleh dibunuh, nggak boleh. Mungkin bayar denda ya, tergantung keluarganya korban, minta denda berapa, tergantung kan begitu. Bapak Ibu sekalian, sesuai kesepakatan. Atau bisa jadi keluarga korban mengikhlaskan. Ya sudah, kita damai saja. Sudah, tidak apa-apa. Mungkin sudah takdirnya anak saya melayang nyawanya di tangan Anda. Saya maafkan Anda. Mudah-mudahan dosa Anda diampuni oleh Allah. Sudah, perkara ini kita selesaikan secara kekeluargaan. Atau keluarganya nuntut. Tolong, saya nuntut. Saya nggak nuntut Anda masuk penjara, tapi tolong anaknya ini, keluarga saya yang kau bunuh, tolong kau sekolahkan sampai selesai sekolahnya, sama biayanya, tolong kamu tanggung. Bisa jadi, tapi tidak dibunuh, nggak boleh. Dalam Islam loh ya, dalam Islam. Orang merdeka majikan membunuh budak. Ustadz, budak itu ada tak Ustadz di Indonesia? Nggak ada. Budak itu ada kalau ada konflik peperangan. Sedangkan pembantu rumah tangga, terus TKW, TKI itu bukan budak. Budak itu kalau ada konflik lalu ditawan, diperbudak. Nah, itu ada. Sedangkan negeri kita aman. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat aman ini sampai yaitu Allah tentukan. Baik, sesuai dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Baik, ini nomor 2. Nomor 3, lo dalilnya mana? Nanti jadi 1. Yang nomor 3 adalah jika seorang muslim membunuh orang kafir di luar peperangan. Muslim tidak boleh dibunuh. Muslim bunuh kafir, maka muslim tidak boleh dibunuh. Tapi kalau sebaliknya Ustaz, orang kafir bunuh Islam, dia harus dibunuh. Dia harus dibunuh.
Mana dalilnya? Ibnu Majah lagi. Nomornya 2172. Kalau tadi kan 2174. Yang sekarang 2172. Saya bacakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yuqtalu mu'minun bikafirin wala dhu ahdin fi ahdihi. Seorang mukmin tidak dibunuh dengan membunuh seorang kafir. Demikian pula membunuh seorang hamba sahaya, yaitu pada masanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, namun demikian meskipun tidak dibunuh, akan tetapi ada ancaman. Membunuh orang kafir dosa besar. Ancamannya ada, dosa besar. Tetapi orang yang membunuh muslim, yang membunuh orang kafir tadi, tidak dibalas bunuh juga. Sebaliknya kalau ada orang kafir bunuh muslim, maka dia harus dibunuh kisos. Wallahu a'lam wa bishawab. Bapak Ibu sekalian, nanti akan kami jelaskan berikutnya. Ada materi yang menarik setelah ini sebenarnya, tapi tidak saya sampaikan sekarang karena waktunya. Apa itu? Materi yang menarik itu tak kasih bocoran aja, yaitu beberapa perkara yang menyebabkan darahnya seorang muslim itu jadi halal untuk ditumpahkan. Tapi yang melakukannya ulil amri. Ulil amri, eksekutornya ulil amri. Muslim, KTP-nya Islam. Seorang muslim itu boleh dibunuh karena totalnya 12 hal. 12 hal. Iya. Tapi yang melakukannya ulil amri, bukan kita. Yang berhak melakukannya ulil amri, bukan kita. 12 orang yang darahnya halal untuk ditumpahkan. Nah itu ya. Siapa saja 12 orang itu, insya Allah pada kesempatan yang akan datang akan kami sampaikan. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.